Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengajak antum untuk melihat bagaimana kondisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat. Ikhwatal iman, tersebar di internet gambar-gambar yang dianggap sebagai kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Bukan ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang benar adalah gambar berikut ini. Ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam Museum Masjid Nabawi atau Kota Madinah. Yang sebelah kanan kita lihat itu adalah kuburan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelah kirinya lagi, yang tengah itu adalah kuburan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang paling kiri adalah kuburan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian nampak juga kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memberikan hijab setelah dikuburkannya Umar bin Khattab. Kemudian ini semua adalah kamar Rasulullah bersama Aisyah di masa Rasulullah masih hidup. Kemudian kita lihat ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju Masjid Nabawi ke arah Raudhah. Kemudian pintu yang satu ini adalah pintu Rasulullah keluar menuju rumah-rumah istri Nabi yang lain. Adapun yang sebelah kiri ini adalah pintu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Adapun yang paling kanan kita lihat itu adalah jendela yang kalau dari luar jika kita melewati makam Rasulullah, di tempat itulah kita mengucapkan salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, inilah posisi dan kondisi makam Rasulullah dan kedua sahabat beliau yang mulia. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka semua, Rasulullah dan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat info ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makam Nabi SAW di Masjid Nabawi, ya, asalnya itu adalah rumah Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan rumah terpisah dengan masjid. Ya. Masjid punya keutamaan, dan qadarullah Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah. Dan dalam hadis, annal anbiya dufinu haitsu matu, para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, akhirnya dikubur di situ. Dan itu berjalan puluhan tahun. Masjid beda dengan apa? Masjid beda dengan kuburan. Dan itu rumah. Sehingga rumah tersebut tinggi. Ya, memang tinggi asalnya. Masjid Nabi tidak, kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi rumahnya siapa? Rumahnya Aisyah. Itu berjalan puluhan tahun. Sehingga timbul khalifah-khalifah setelahnya, mereka mengadakan pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah kiri tidak. Karena di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada tahun 80 sekian Hijriah terjadi pelebaran masjid ke arah kiri, sehingga menjadikan rumah Nabi masuk dalam areal masjid. Jadi larangan yang ada dalam hadis-hadis yaitu membangun masjid di atas kuburan, ya, atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini larangannya. Tetapi kondisi Nabi kondisi yang spesial, karena rumah Nabi tidak mungkin dipindahkan. Rumah tersebut dipugar, jadi ada rumah yang mewah, kemudian dibuat lagi, bukan mewah artinya bagus, kemudian dipagar dengan 3 tembok supaya orang tidak berbuat kesyirikan di situ, mengusap-usap kuburan Nabi dan macam-macamnya. Jadi tidak mungkin Masjid Nabawi dipindahkan, tidak mungkin kuburan Nabi juga dipindahkan, karena Nabi harus dikuburkan di situ. Masjid Nabawi enggak mungkin dipindahkan, kata Nabi, man salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini. Dan asalnya itu bukan masjid. Buktinya apa? Aisyah kalau haid tinggal di situ. Itu bukan masjid. Rasulullah SAW menggauli istrinya juga di situ. Itu masjid tidak boleh kalau masjid. Berarti itu bukan masjid hukum asalnya. Cuma terjadi pelebaran, akhirnya rumah Nabi masuk dalam area apa? Masjid. Namun pada hakikatnya dia bukan masjid sebenarnya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil karena kita katakan ini punya kekhususan. Ya, oleh karenanya keberadaan secara zahir dalam masjid, tapi sebenarnya tidak bisa dipindahkan karena memang Nabi harus dikubur di situ. Cuma ada petugas yang melarang. Kalau ada yang ingin mengusap-usap, ada yang minta-minta, maka ditegur. Adapun kuburan yang lain, ya, maka bisa dipindahkan. Masjid pun boleh kalau ada kuburan lebih dahulu. Kemudian bangun masjid untuk mengagungkan sang penghuni kubur, maka masjidnya dibongkar, tidak boleh. Cari tempat lain buat masjid. Kalau ternyata ada masjid lebih dahulu, kuburan diletakkan dalam masjid, kuburan yang salah, dikeluarkan, nggak jadi masalah. Ya.
Karena memang sejak awal salah. Adapun Nabi sejak awal nggak salah. Masjid sendiri, kuburan apa? Sendiri. Kemudian berjalan dengan waktu terjadi pelebaran. Allah alam.